Apa makna kenaikan Tuhan Yesus dan apa efeknya terhadap kehidupan kita? Saudara-saudari, setelah menonton video ini, kita akan bisa mengucap syukur atas kenaikan Tuhan Yesus dengan lebih puncak lagi. Karena itu, tonton sampai habis ya. Inilah Channel of Blessings. Setiap tahun kalau kita melihat di dalam kalender kita, ada satu hari yang dinamakan kenaikan Tuhan Yesus atau kenaikan Isa Al-Masih. Secara fakta memang peristiwa mengenai kenaikan Tuhan Yesus memang benar ada di dalam Alkitab. Misalkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudari, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan ministrinya di bumi, yaitu menjadi manusia, menempuh kehidupan insani dan juga mati dan bangkit, saudara-saudari, Tuhan Yesus kemudian naik ke surga, dia terangkat dan disaksikan oleh semua murid-muridnya. Mungkin timbul pertanyaan di dalam diri kita dan juga di dalam diri sebagian besar orang hari ini. Kalau Tuhan Yesus pergi, kalau Tuhan Yesus terangkat, berarti Tuhan Yesus meninggalkan kita. Berarti Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kita. Ya lalu bagaimana? Mengapa Tuhan seperti ini harus kita percayai? Saudara-saudari, karena itu kita perlu kembali lagi kepada Alkitab untuk bisa mengetahui fakta mengenai makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudari, kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara-saudari, setelah Tuhan Yesus mati, setelah Tuhan Yesus disalibkan, maka dia tidak meninggalkan murid-muridnya. Dia bangkit lagi. Dia tetap tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya sampai hari keterangkatannya. Saudara-saudari, walaupun Tuhan Yesus terangkat, walaupun secara fisik Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi saudara-saudari, Tuhan berkata, aku datang kembali kepadamu. Saudara-saudari, datangnya Tuhan Yesus ini bukan dalam rupanya sebagai manusia fisik, tetapi saudara-saudari, di dalam bagian berikutnya dikatakan di dalam ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selamanya. Saudara-saudari, inilah prinsip dari Allah Tritunggal. Allah kita bukan ada tiga, tetapi Allah kita ada tiga, satu, tiga. Saudara-saudari, ketika Tuhan berkata bahwa Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya, dan di dalam ayat 18 Tuhan mengatakan, aku datang kembali kepadamu. Artinya saudara-saudari, penolong yang lain ini dan Tuhan Yesus adalah satu. Saudara-saudari, karena itu Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia kembali kepada kita sebagai penolong yang lain. Wah saudara-saudari, bukankah ini luar biasa? Hal ini digenapi saudara-saudari di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yaitu ketika mereka sedang berdoa, ketika murid-murid itu sedang berdoa, maka ada Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka. Saudara-saudari, inilah Tuhan Yesus yang datang kembali menjadi Roh Kudus dan tinggal di dalam diri setiap murid-murid, termasuk Anda dan saya hari ini. Saudara-saudari, sekarang apa maknanya Roh Kudus yang ada di dalam kita? Apa maknanya Tuhan Yesus yang ada di dalam kita sebagai penolong yang lain? Saudara-saudari, di dalam bahasa aslinya, kata penolong yang lain dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 ini, bahasa Yunaninya adalah parakletos, atau yang berarti pengacara, orang yang di samping yang menangani kasus atau urusan kita. Dalam bahasa Yunani, kata ini sama dengan pengantara di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama yang mengatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Hari ini saudara-saudari, kita memiliki Yesus yang ada di surga dan juga Roh sebagai penolong yang ada di dalam kita sebagai pengacara yang menangani urusan kita. Saudara-saudari, artinya ketika kita berbuat dosa, ketika kita bertindak sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saudara-saudari, kita hanya perlu mengaku dosa kita. Seperti yang disebutkan di dalam video yang minggu lalu dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudari, kenapa kita bisa melakukan hal ini? Karena ada Tuhan Yesus, karena ada Roh Kudus di dalam kita sebagai parakletos kita, sebagai penolong kita, sebagai pengantara kita yang memperdamaikan kita dengan Allah. Saudara-saudari, perkara pendamaian kita dengan Allah ini sangatlah penting. Saudara-saudari, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Sebagai manusia yang berdosa, upah kita adalah maut, saudara-saudari. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus telah merampungkan karya penebusannya bagi kita dan dia masuk ke dalam kita sebagai Roh Kudus. Saudara-saudari, maka kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Setelah kita diperdamaikan dengan Allah, ketika kita melakukan dosa lagi, saudara-saudari, Roh Kudus yang di dalam kita tetap menjadi pengacara kita, tetap menjadi parakletos kita, tetap menjadi penolong kita yang memperdamaikan kita dengan Allah. Saudara-saudari, sehingga dengan demikian kita tidak lagi dilihat sebagai orang berdosa. Kita tidak lagi berdosa di hadapan Allah karena kita memiliki parakletos ini, karena kita memiliki penolong yang sejati ini. Saudara-saudari, inilah makna, inilah kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga, supaya dia dapat masuk ke dalam kita, menjadi Roh Kudus di dalam kita. Sehingga saudara-saudari, hari ini
ini pun kita dapat mengalami Dia sebagai penolong kita, sebagai pengacara kita, sehingga kita dapat sepenuhnya diperdamaikan dengan Allah. Dengan diperdamaikannya kita dengan Allah, saudara-saudari, maka kita dapat berkenan di hadapan Allah. Dengan kita dapat berkenan di hadapan Allah, saudara-saudari, maka kita dapat menjadi ekspresi Allah. Kita dapat menjadi wakil kekuasaan Allah di bumi hari ini, sebagaimana kita diciptakan, yaitu untuk menjadi wakil otoritasnya dan juga untuk menjadi ekspresinya di bumi hari ini. Karena itu, saudara-saudari, sangat luar biasa makna dari kenaikan Tuhan hari ini, yaitu supaya bisa menjadi Roh Kudus di dalam kita. Tanpa kenaikan Tuhan, maka Tuhan tidak dapat menjadi Roh Kudus dalam kita. Mungkin pada saat itu murid-murid bisa bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, bisa berbincang dengan Tuhan Yesus secara fisik. Tetapi saudara-saudari, kalau kita hidup pada saat itu, kita hidup 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesusnya ada di Timur Tengah. Kita di Indonesia, atau mungkin waktu itu belum ada Indonesia, waktu itu ya ada Nusantara. Kita ada di Nusantara. Mungkin kalau misalkan ada kabar, kita tahu ada manusia Allah yang bernama Yesus di Timur Tengah sana, tapi kita tidak dapat berbicara dengan langsung. Kita tidak dapat berinteraksi dengan Tuhan Yesus secara langsung karena terbatas dengan ruang dan waktu. Tadi Nusantara, Tuhan Yesus ada di Timur Tengah pada saat itu. Tetapi saudara-saudari, puji Tuhan, dengan Tuhan Yesus mati dan bangkit dan hari ini dia naik ke surga, dia dapat turun dan masuk ke dalam kita sebagai Roh Kudus di dalam kita. Sehingga saudara-saudari, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, Tuhan Yesus tetap ada di dalam kita. Wah, bukankah ini luar biasa, saudara-saudari? Kita dapat mengalami Tuhan Yesus dimanapun, kapanpun, 24 jam, non-stop Tuhan Yesus ada di dalam kita untuk bisa kita nikmati. Saudara-saudari, karena itu kita perlu mengucap syukur hari ini atas kenaikan Tuhan. Karena karya penebusan Tuhan, yaitu membuat Tuhan itu disalibkan dan Tuhan bangkit, sehingga Tuhan dapat naik dan pergi untuk mempersiapkan jalan, membawa manusia ke dalam Allah dan menjadi Roh itu yang tinggal dan hidup di dalam kaum beriman, di dalam kita sebagai orang-orang yang percaya untuk membangun tempat kediaman Allah. Saudara-saudari, sehingga hari ini kita dengan Allah, Allah dengan kita dapat saling huni. Kita di dalam Allah, Allah di dalam kita. Dalam Yohanes pasal 15, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Hasilnya, saudara-saudari, ketika kita tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita dapat berbuah. Kita dapat mengekspresikan Allah, juga menarik orang-orang supaya bisa percaya kepada Tuhan Yesus melalui perbuatan kita yang mengekspresikan Allah, melalui pemberitaan Injil kita, melalui segala hal yang kita lakukan dapat memuliakan Allah. Saudara-saudari, karena itu sangat penting. Perkara mengenai kenaikan Tuhan hari ini harus senantiasa kita apresiasi, harus senantiasa kita nikmati dan alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kenaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak hanya mati dan bangkit, tapi Engkau juga naik ke surga, sehingga Kau dapat turun menjadi Roh Kudus yang ada di dalam aku. Dan hari ini Kau menjadi penolongku, sehingga aku dapat diperdamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus, dapatkan kehidupanku, bahwa aku bisa terus mengapresiasi, bahwa aku bisa terus mengalami kebangkitan-Mu di dalam hidupku hari ini. Dan apabila aku gagal, apabila aku berbuat dosa, aku mau senantiasa kembali kepadamu, hingga aku dapat diperdamaikan dengan Allah, dan dalam kehidupan aku dapat bersekutu dengan dirimu dan menjadi ekspresimu hari ini. Terima kasih Tuhan, ku persembahkan hidupku kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel of Blessings, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, supaya semua orang yang Anda kenal dapat mengetahui bagaimana makna dari kenaikan Tuhan Yesus dan dapat merayakan, mengucap syukur atas kenaikan Tuhan Yesus dengan lebih unggul dan lebih puncak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.